Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak sekolah Minggu. Di sini ada kakak sekolah Minggu, siapa aja namanya kakak? Kakak Boibe. Dan kakak Dina, dan juga ada yang abang yang ganteng, siapa namanya bang? Oke, kita memulai ibadah kita. Sudah siap ya adik-adik ya untuk ibadah hari Minggu by online ini? Oke, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Bapakku datang padamu. Sukacita, joy, 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 yeay. Oke, kita akan melanjut untuk
Untuk pujian kita berikutnya, apa yang kita mau nyanyikan kakak? Mata Tuhan melihat. Dilanjut dengan lagu apa kakak? Cari apa di dalam dunia. Oke, siap ya? Kak Boybe mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat aku. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia dan kebinasan. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi adik-adik. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Kita sekarang mau lanjut ke Dasatita. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan Dasatita kita? Oke, siapkan diri ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita mau lanjut lagi pujian kita berikutnya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Ibe? Berani tampil beda. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Oke, kita harus tetap tampil beda ya adik-adik ya. Jangan sama kayak orang lain. Kita harus percaya dan mengandalkan Yesus. Oke, kita mau nyanyi lagu baru nih. Apa lagunya Kak Ibe? Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Sambil belajar ya adik-adik, dengerin dulu apa di sekolah minggunya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke, kita mau dengarkan lagu lagi. Berikutnya apakah yang mau kita pujikan kepada Tuhan? Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Siap Bang Putra. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan Yesus juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab kita, alat tulis kita,
dan juga hati dan pikiran kita ya, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan dan fokus mendengarkan apa yang diberitakan firman Tuhan ini dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi lagu apakah untuk menyambut firman Tuhan kita? Kita menyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan juga akhir. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati Bapa, kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami yang mendengarkan, berikan hikmat pengetahuan yang datang daripada Engkau, agar apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik sekolah minggu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, yeay. Kakak harap adik-adik sehat selalu ya. Oke, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Coba tunjuk tangan. Sudah siapin Alkitabnya? Bagaimana dengan catatannya? Good. Nanti di akhir kakak Esra mau kasih kuis buat adik-adik. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan dulu hari ini. Kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10 dan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca dulu yang 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10. Kakak Esra bacakan, adik-adik mengikuti dalam hati ya sambil dibaca juga. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel
hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaraan rumah Tuhan dan dari pembendaraan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkut batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispah. Ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Wah, kita baru ini ya, mungkin adik-adik jarang yang dengar tentang perjanjian Asa dengan Aram ini. Kita baca satu lagi perikop kita hari ini dari Yeremia 17. Yeremia ada di mana? Yo, perjanjian lama. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yang sudah katakan amin. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kakak Esra bacakan kembali. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah baca bahwa di sini ada perjanjian Asa dengan Aram. Nah, Asa ini siapa sih adik-adik? Raja Asa ini adalah seorang Raja Yehuda ketiga, keturunan dari Raja Abia bin Rehabeam bin Salomo bin Daud, dan nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Raja Asa ini merupakan seorang raja yang baik adik-adik pada masa pemerintahannya di awal-awal. Nah, tandanya apa adik-adik? Coba kita baca 2 Tawarik
16 yang tadi ya. 2 Tawarik 16 ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Jadi adik-adik, dulu tuh si Raja Asa itu bersandar kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman atas negeri yang dipimpin oleh si Raja Asa. Bahkan adik-adik, kalau kita baca di 2 Tawarik 15 ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Karena apa? Apakah karena semua takut pada pemerintahan Asa? Bukan. Karena dilindungi oleh Tuhan Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Kita baca di sini. Setelah hidupnya merasa berhasil, si Raja Asa ini mulai berubah sikap adik-adik. Hatinya udah gak kepada Tuhan lagi. Dia mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Dia udah ngerasa, aku kan hebat, aku raja yang kuat gitu kan. Jadi dia gak minta pertolongan Tuhan lagi. Bahkan adik-adik, dia selain mengandalkan diri sendiri, dia juga mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Dia mengandalkan siapa? Mengandalkan Raja Aram. Kita lihat di sini adik-adik, Raja Aram itu adalah raja yang kuat. Tapi adik-adik sayang, Raja Aram ini kuat sih, tapi dia jahat. Ya, kenapa jahat Kak? Kita bisa tahu dari sebelum dia menjadi raja, dia itu adalah pegawai istana Raja Ben-Hadad II. Tapi dia menjadi raja karena dia telah membunuh Raja Ben-Hadad II terlebih dahulu, baru dia naik tahta menjadi raja, ya kan? Karena dia kuat, dia bunuh, terus dia jadi raja. Kita juga adik-adik bukan mau membunuh ya, bukan. Tapi kita juga adik-adik sama seperti si Raja Aram, mungkin punya kekuatan, ya kan, mungkin jago taekwondo gitu kan, atau seperti Raja Asa ya adik-adik, mungkin hebat gitu kan dalam memerintah. Kita semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya kan. Adik-adik mungkin punya kelebihan jago main musik, ya kan, bisa main basket atau bisa pinter matematika, ya kan, bisa ngitung di luar kepala, oh ini segini gitu kan. Atau bisa ngomong pakai berbagai bahasa, mungkin speak English-nya fluently gitu kan, atau pakai bahasa Mandarin, ngomong ke orang pakai bahasa Mandarin dengan baik, ni hao, ya kan. Atau mungkin bisa bahasa-bahasa dari negara-negara lain, Jerman, Belanda atau apa gitu, punya ketertarikan dan akhirnya adik-adik fasih dan menguasai bahasa itu suatu kelebihan. Atau misalnya adik-adik nggak pinter matematika misalnya, tapi nggak pinter juga bahasa Inggris, apa ya Kak Esra kelebihannya? Mungkin pinter menggambar, itu juga kelebihan. Atau pinter nyanyi, itu kelebihan. Atau pinter ngedit video, itu juga kelebihan. Kita semua punya kelebihan. Jadi kalau adik-adik ngerasa kayaknya aku nggak punya kelebihan deh Kak, kayaknya aku kelebihannya cuma berat badan doang, bukan, itu bukan kelebihan ya adik-adik. Kakak Esra aja mau mengurangi kelebihan berat badan Kakak Esra. Adik-adik juga harus hidup sehat, ya kan. Balik lagi to the topic, ya kan, kelebihan masing-masing pribadi kita mungkin pintar, ya kan, kita mungkin adalah kelebihan kita masing-masing. Tapi apakah kemampuan kita, kekuatan kita itu menjadikan kita sombong? Iya, seharusnya tidak boleh. Atau merasa, aku kan anak orang kaya, bapakku kerja di sini, mamaku begini, ya kan. Aku tuh ya bisa lah kayaknya membeli semuanya. Siska Kol lewat deh kayaknya, Siska Kol, ya kan. Nah, bukan seperti itu adik-adik, jangan jadi sombong. Kalau misalnya adik-adik misalnya diberikan rejeki yang lebih kepada keluarga adik-adik, tapi kalau adik-adik
tidak bisa mempergunakannya dengan baik, menghambur-hamburkan duit aja tapi nggak bekerja, nantinya bisa jadi jatuh miskin, ya kan, bisa turun gitu. Atau misalnya adik-adik pintar nyanyi, pintar main musik, ataupun pintar main basket, tapi kalau tidak latihan, kalau tidak diasah, itu semua bisa lenyap juga, ya kan. Kemampuan kita, kekuatan kita, kelebihan kita itu terbatas. Tapi apa yang tidak terbatas, adik-adik? Siapa yang tidak terbatas? Yes, Tuhan. Mungkin merasa sekarang di masa pandemi ini, Tuhan, kenapa ya keluarga aku kayaknya kekurangan, orang tuaku dipecat mungkin, atau misalnya orang tua aku gajinya nggak penuh dikasih sama perusahaannya, dipotong, atau bonusnya nggak dikasih, atau kemungkinan lain misalnya usahanya kurang lancar. Ingat adik-adik, kita memang manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa yang sungguh tidak terbatas. Jadi ingat adik-adik, Tuhan akan membuka jalan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya, ingat, orang yang percaya ya, bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan yang bakal ditolong. Gimana caranya Kakak Esra? Caranya adalah dengan berdoa. Apakah mengandalkan Tuhan berarti hanya berdoa terus-terusan, baca Alkitab terus-terusan seperti itu doang? Oh, tentu tidak adik-adik. Ya kan, nggak cukup berdoa, pagi berdoa, malam berdoa, setiap saat berdoa, tapi tidak bekerja, tapi tidak belajar, tapi tidak latihan. Apakah itu bisa? Bisa gagal. Ya kan, bisa gagal. Atau kita belajar doang, ya kan, kita belajar doang, aku kan udah hebat banget gitu kan, belajar, aku pinter, aku cantik gitu kan, aku ganteng, ya kan, iya udah biasa lah gitu kan, bisa viral gitu kan mungkin. Apakah jadi mengandalkan kekuatan diri sendiri? Contoh gampangnya pas lagi ujian, mungkin adik-adik baru ujian ya kemarin ya, pas lagi ujian, apakah adik-adik mengandalkan diri sendiri, apakah mengandalkan manusia, ataukah mengandalkan Tuhan? Coba diingat-ingat lagi. Kalau mengandalkan diri sendiri, aku pintar, aku belajar terus-terusan, aku pokoknya mau juara, tapi nggak berdoa. Atau misalnya, aku kan nggak belajar, kayaknya aku juga bodoh deh ya kan, kurang nih aku. Ya udahlah, supaya nilaiku bagus, pokoknya aku mau minta jawaban dari teman aku. Kayaknya kalau kita kerjasama kan kita bisa lebih bagus ya kan nilainya. Itu mengandalkan kekuatan manusia, sama seperti Raja Asa tadi mengandalkan kekuatan Raja Aram. Bahkan adik-adik dia kasih apa adik-adik? Kasih emas dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Yang dikasih ke Tuhan malah diambil dan dikasih kepada Raja Aram. Dia mengandalkan kekuatan Raja Aram, bukan mengandalkan kekuatan Raja Tuhan. Dia lupa selama ini dia tentram hidupnya tanpa ada perang karena dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi karena dia sudah merasa hebat, sombong, ya kan? Jadinya dia mengandalkan kekuatan manusia. Nah, kalau mengandalkan Tuhan bagaimana Kakak Esra? Mengandalkan Tuhan artinya kita berdoa sama Tuhan, bersandar, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, tapi juga belajar dan bekerja, tetap berusaha yang terbaik. Itu artinya ora et labora. Jadi ketika kita pintar, ketika kita merasa kita punya kelebihan, itu semua bukan milik kita semata adik-adik. Itu semua adalah dari Tuhan. Jadi kita tuh nggak selayaknya, apa sih, kita ini manusia kan adik-adik, manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ingat adik-adik, coba kalau kita ngerasa ya ampun kayaknya susah banget ya hidup gitu kan ya, kayaknya susah banget deh belajar gitu, gimana ya? Ingat adik-adik, apakah si Daud punya kekuatan?
kekuatan lebih daripada si Goliat, orang raksasa Filistin itu? Dia hanya mengalahkan si Goliat itu dengan ketapel dan dengan pertolongan daripada Tuhan. Apa berhasil kan? Nah, apakah kita saking hebatnya kita sombong, terus akhirnya kita cerita-cerita nih kepada kayak si Simpson cerita minggu lalu, bahwa kekuatannya adalah di rambut si Simpson. Tapi dia bocorin rahasianya sehingga si Delila potong rambutnya si Simpson dan kekuatannya hilang. Saking sombongnya dia, sok hebatnya dia ya kan. Dia pikir dia gara-gara kekuatan dia sendiri, karena rambutnya bukan terletak pada rambutnya semata adik-adik, tapi terletak pada perlindungan daripada Tuhan yang menjadikan Simpson itu adalah orang yang kuat dan hebat. Nah adik-adik, jadi kalau kita mengandalkan manusia adik-adik, kita itu berarti meragukan kemahakuasaan Allah, meragukan kekuatan Allah. Kalau kita bergantung pada teman kita nih ngerjain PR, kalau kita bergantung kepada orang lain nih supaya hebat, itu berarti kita meragukan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Jadi kita harus jadikan Tuhan sebagai satu-satunya orang yang dapat kita andalkan. Firman Tuhan justru mengutuk orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri biasanya sulit untuk mengandalkan Tuhan. Kita juga ada kemungkinan gagal, kalah, lemah. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kalau mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tahu bahwa kita punya kemampuan, kita punya keterbatasan. Oleh karena itu kita berusaha dan berdoa mengandalkan Tuhan, ya kan? Orang yang percaya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau gagal itu diizinkan karena Tuhan yang buat itu menjadi pelajaran hidup kita. Orang gagal misalnya dalam satu ujian, Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita belajar dari kegagalan itu. Kita sukses itu juga karena kekuatan dan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita semata. Nah, hari ini temanya sudah Kakak Esra bilang tadi, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kita baca ayat hafalan kita dari Amsal 3 ayat 5. Cocok banget nih ayatnya nih. Amsal 3 ayat 5. Sebenarnya adik-adik udah sering dengarnya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, gampang kan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita nggak boleh jadi pribadi yang sok tahu, sok hebat, tapi kita harusnya jadi pribadi yang rendah hati. Nggak boleh sombong. Kalau kita punya kelebihan, kalau kita punya sesuatu kekuatan yang lebih daripada orang lain, dengan kelebihan kita, dengan kekuatan kita, kita seharusnya membantu orang lain, menolong orang lain, ya kan? Oke. Dan pas lagi ujian jangan lupa andalkan Tuhan. Nggak cuma pas ujian doang, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Itu aja. Setelah ini kakak akan bagikan teka-teki silang, lembar teka-teki silang, karena kakak Esra suka banget nih teka-teki silang zaman dulu. Pas lagi sekolah minggu, kakak Esra mau adik-adik juga ikutan kuis teka-teki silang. Boleh nanti hasilnya dikirim ke kakak Esra. Nanti akan di-share abang kakak sekolah minggu di grup sekolah minggu. Atau kalau misalnya nggak dapet, bisa hubungi kakak Esra. Oke, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini, pada minggu hari ini Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dan menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan semua hasil usaha kami, pelajaran kami dan sampai kami saat ini itu hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas,
Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika kami mengalami kesulitan hidup, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu membukakan jalan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong Tuhan, dan mempergunakan kekuatan kami, kelebihan kami untuk membantu orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun jika selama ini kami mendukakan hati-Mu, atau mungkin kami merasa sok hebat, sok kuat, atau sok pintar dan segala macamnya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami salah, biarlah kami Tuhan di hari-hari selanjutnya tidak mengulangi kesalahan kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang dimana temanya hari ini adalah, minggu ini adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Hampir sama kayak tema yang minggu lalu ya. Oke, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita belajar lagi atau memuji nama Tuhan dengan lagu yang apa tadi kakak? Iya, kita mau merespon firman Tuhan dengan lagu pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Nanti jangan kita dengar ya. Nanti kita bersama-sama sekarang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia pasti bisa. Hatiku siapkan uang kita di tangan kanan kita. Kita mau menyanyikan lagu Berilah yang baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita doa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersorak dalam doa.
Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir walaupun dalam online Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami memohon padamu Bapa agar Kau berkati adik-adik sekolah minggu HKI Cawang Cilitan agar selalu sehat dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan yang baik, pertemukan kami kembali Bapa di minggu yang akan datang Bapa dengan sistem yang sama itu, sistem online ya Bapa, biar Engkau saja yang memberkati ibadah kami. Tuhan yang baik, berkati juga adik-adik yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan, saat ini sedang belajar, Engkau bimbing, Engkau beri roh-Mu Bapa untuk menjadi anak-anak yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami memohon Bapa, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, agar kami menerima berkat yang daripadamu dan memohon dalam doa ini. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus, Dia Tuhan.